Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Yuni Permatasari. Saya mahasiswa program studi pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang suhu dan alat ukurnya. Nah, Sobat IPS, sekarang kalian tahu nggak sih apa itu suhu? Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Sekarang, apa sih alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Namanya termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, termometer ini ada banyak. Oke, kita jelasin satu-satu. Pada abad 17 terdapat 30 skala yang membuat para ilmuwan menjadi bingung. Nah, pada tahun 1742, Anders Celsius menemukan skalanya. Nah, skala tersebut diberikan sesuai namanya, yaitu skala Celsius. Apabila benda didinginkan, maka suhunya semakin dingin dan partikel di dalamnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut namanya nol mutlak. Lalu, skala Celsius tidak bisa menyelesaikan masalah. Lalu pada tahun 1842, ada ilmuwan yang bernama Lord Kelvin. Kalian pasti udah nggak asing sama namanya Kelvin. Nah, Lord Kelvin ini menemukan skala baru, yaitu yang dinamakan sesuai namanya juga, yaitu skala Kelvin. Skala Kelvin ini dihitung dari suhu 273 Kelvin pada air dingin dan 373 Kelvin pada air mendidih. Sehingga nol mutlak sama dengan 0 Kelvin atau setara dengan minus 273 derajat Celcius. Nah, selain skala tersebut ada namanya skala Reaumur dan Fahrenheit. Untuk skala Reaumur, nah, air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur dan mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Untuk skala Fahrenheit, air membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Suhu memperhatikan panas suatu benda. Oke, atau mudahnya gini, semakin tinggi suhu tersebut, maka semakin pula panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu juga memiliki energi di dalam benda tersebut. Nah, benda tersebut juga memiliki atom-atom yang bergerak, baik secara perpindahan ataupun gerak di lokasi getaran tersebut. Semakin tinggi atom-atom penyusun benda tersebut, semakin tinggi pula suhu yang dimiliki oleh benda tersebut. So, ada 4 jenis termometer yang paling dikenal. Yang pertama, ada Celsius. Yang kedua, ada Fahrenheit. Yang ketiga, ada Reaumur. Dan yang keempat, ada Kelvin. Yuk, mari kita simak jenis-jenis termometer. Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Alat tersebut disebut dengan termoskop yang berupa labu kosong yang dilengkapi pipa panjang dengan ujung pipa terbuka. Mula-mula dipanaskan sehingga udara dalam labu mengembang. Ujung pipa yang terbuka kemudian dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Ketika udara dalam tabung menyusut, zat cair masuk ke dalam pipa tetapi tidak sampai ke labu. Beginilah cara kerja termoskop. Prinsip kerja termoskop buatan Galileo berdasarkan pada perubahan volume gas dalam labu, tetapi di masa ini, termometer yang sering digunakan terbuat dari bahan cair, misalnya
raksa, dan alkohol. Prinsip yang digunakan adalah pemuaian zat cair ketika terjadi peningkatan suhu benda. Begitulah cara kerja termoskop buatan Galileo. Oke, kita masuk ke dalam macam-macam termometer. Ada 5 macam termometer. Yuk kita ulas satu-satu penjelasan termometer tersebut. Yang pertama, ada termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka air raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Atau semakin tinggi suhu, maka semakin naik pula skala air raksanya. Agar termometer sensitif terhadap suhu, maka ukuran pipa harus dibuat kecil, dan agar peka terhadap perubahan suhu, maka dinding termometer dibuat setipis mungkin, dan apabila memungkinkan dinding dibuat dari bahan yang konduktor atau bahan yang dapat menghantarkan energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat padat, cair, atau gas dengan baik. Oke, yang kedua ada termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan bisanya diisi dengan raksa atau alkohol. Termometer ini mempunyai lakukan sempit di atas wadahnya yang berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang digunakan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari badan pasien. Skala pada termometer ini antara 35 derajat sampai 42 derajat Celcius. Gak ada termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Pada dasarnya, termometer ini sama dengan termometer yang lainnya. Namun, hanya skalanya saja yang berbeda. Skala termometer ini antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Keempat, ada termometer digital. Tadi kita sudah mengulas tentang termometer klinis, yaitu cara kerja sama untuk mendiagnosa penyakit. Semakin berkembangnya zaman, terciptalah sebuah termometer elektronik, dan termometer ini biasanya menggunakan baterai untuk menggunakannya. Termometer digital mempunyai prinsip sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Pada termometer digital ini menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini akan diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Nah, yang kelima ada terkompel. Terkompel merupakan termometer yang menggunakan alat bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas, maka bimetal akan bengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan jarum, dan jarum itu menunjukkan angka tertentu. Angka yang ditunjukkan jarum ini menunjukkan suhu benda. Terkompel atau termokapel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mengukur suhu melalui dua jenis, yaitu dua jenis logam konduktor yang berbeda dan digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Oke teman-teman, nah video tadi itu penjelasan dari suhu dan alat ukurnya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.